Nah akhirnya dalam pikiran saya berkecamuk. Saya sendiri selama ini nggak suka sama orang Kristen. Sekarang saya ditolong sama orang Kristen. Jadi seperti terjadi apa ya dalam pikiran saya? Ya? Ya, itu dia. Mau marah nggak bisa gitu ya. Karena merasa tertolong gitu ya. Nah akhirnya saya jumpai itu Pak Sugeng Prayoga di sebuah apotek. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian dalam channel Pesti. Doa dan harapan saya setiap saudara, khususnya saudara seiman, selalu dalam keadaan yang sehat, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebuah video kesaksian daripada seorang saudara kita yang dari Muslim. Bahkan dia mengatakan keluarga mereka itu punya masjid dan dia adalah orang fanatik. Namanya Muhammad Ilyas Syam, tapi sekarang jadi pendeta Muhammad Ilyas Syam, saudara. Saudara akan menyimak kesaksiannya. Saya akan bagi beberapa bagian. Ya, ini adalah part satunya dan saudara akan lihat sambungannya. Saya ambil dari Diaspora TV. Saya percaya bahwa ini juga akan memberkati saudara seiman. Ya, tapi sebelum kita menyaksikan, saudara, mari kita berdoa. Bapa, diberkati tayangan ini, biarlah menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi saudara seiman yang lemah imannya, sehingga mereka dikuatkan dan teguh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara bisa men-share video ini untuk membagikan atau menyatakan kesaksian. Ini adalah kesaksian untuk membangun iman saudara sekalian, khususnya saudara seiman. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Langsung saja ke narasumber kita hari ini, Pak Muhammad Ilyas Syam. Kalau kami lihat namanya sudah pasti bahwa Anda dari seberang ya, dari Muslim sebelumnya. Banyak God lovers yang belum mengenal Pak Ilyas. Nah, bisa cerita Pak, bagaimana masa kecil Bapak dan Bapak sebenarnya orang mana sih? Ya baik, terima kasih. Ya mungkin nggak panjang lebar ya, tapi singkat tapi jelas ya. Saya dilahirkan di Jombang. Ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyas Syam. Ya karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz ya, dia penghafal Quran. Jadi semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyas Syam. Ya, inilah kenangan ya dari ayah saya. Nah di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang taat ya. Bahkan keluarga kami di sana punya masjid di Bima. Dan di Bima sekitar tahun 78 kami mulai merantau lagi ke Jawa, ke Jombang, lalu ke Jawa Tengah. Nah di Jawa Tengah ini kami menetap di Purbalingga. Di Purbalingga tepatnya di Bukateja. Nah di sanalah saya tumbuh jadi seorang remaja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ketat dan taat. Ya, saya juga aktif sebagai seorang Muslim, menjalankan semua syariat dalam Islam saya jalankan. Nah, saya tumbuh menjadi seorang Muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Ya, dan saya juga membimbing adik-adik saya itu dengan keras. Adik saya waktu itu ada dua, perempuan semua. Yang satu namanya Ina Kaum, yang satu Yuni Kristiana. Adik-adik saya ini kalau nggak mau ngaji itu saya tendang. Saya betul-betul fanatik ya. Artinya nggak suka kalau adik-adik saya, keluarga saya ada yang tidak menjalankan sholat atau ngaji begitu ya. Jadi kebetulan saya juga dulu saya itu sebagai remaja yang aktif. Jadi saya membina, mementori anak-anak yang pra-remaja untuk memulai menjalankan sholat. Itu ada tata cara, aturan, bacaan. Itu saya membimbing. Saya sekolah biasa. Karena mungkin lahir dari keluarga yang ketat, taat. Jadi ya itulah yang membesarkan saya. Iya. Iya. Baik, tadi punya adik dua ya. Dan ada kakak saya perempuan sudah almarhumah. Adik saya ada dua yang perempuan semua. Terus yang paling bontot itu laki. Nah itulah yang lahir
tahun 84. Nah, adik saya yang bontot inilah yang pertama kali saya bisa mengenal orang Kristen. Saya biasa mengajari anak-anak yang pra-remaja yang baru mau belajar sholat itu ya, mengajar ngaji ya, konsonan-konsonan Arab, huruf hijaiyah itu ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, ja, sin, fin, sod, dot, to, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, am, ya. Kita mengajarkan itu supaya mereka bisa membaca ikhro ya, membaca. Saya karena saya dididik sebagai seorang remaja muslim yang ketat dan saya memiliki prinsip kuat ya sebagai seorang muslim. Jadi karena kuatnya itulah ya prinsip saya. Ya, saya sangat fanatik dan akhirnya timbul ketidaksukaan karena di kampung di Purbalingga di Bukateja itu dulu yang di sepanjang jalan raya itu dulu banyak toko-toko, kios-kios orang Cina. Jadi saya kalau malam itu ya sama teman-teman itu sering lewat situ dan lempari toko-tokonya. Terus anjing-anjingnya menggonggong. Wah, kita lari. Sudah nggak menggonggong lagi, kita lemparin lagi. Jadi itu sering kita lakukan ya. Sering saya lakukan bersama teman-teman. Dan itu aduh gimana ya, dulu itu saya nggak pernah berpikir kalau itu salah. Nah, itu sering saya lakukan. Nah, pertama kali saya mengenal kekristenan itu tahun 84 itu ibu saya sedang bersalin, yaitu melahirkan adik saya yang paling bontot ini, laki-laki. Ibu saya dirawat bersalin di Rumah Sakit Trenggiling Purbalingga. Di Purbalingga, saya nggak tahu rumah sakitnya sekarang masih dipakai atau tidak karena itu rumah sakit zaman Belanda. Dan ketika melahirkan adik saya itu ibu saya pendarahan hebat dan mengalami koma berhari-hari, tidak bergerak. Keluarga sudah pasrah. Ya akhirnya pihak dari rumah sakit meminta keluarga untuk mencari darah untuk ibu saya karena darah ibu saya O, kami mencari sulit sekali untuk mendapatkan darah O. Saya mendatangkan banyak orang ke PMI untuk diperiksa darahnya karena zaman dulu kan kita nggak tahu ya darah kita golongannya apa gitu ya. Nggak satu pun kami mendapatkan padahal kami sudah buang ongkos banyak ya untuk biaya mondar-mandir itu mendatangkan orang itu. Tapi nggak ada yang cocok. Nah pada saat itu kakak saya juga sedang pergi ke Banjarnegara, mungkin ke Wonosobo ya. Nah sepulang dari Banjarnegara Wonosobo itulah kakak saya ketemu dengan seorang penginjil namanya Sugeng Prayoga. Ketemu di sebuah bis. Nah akhirnya berkenalan lah di bis itu karena kakak saya ini ditanya sama Pak Sugeng Prayoga, oh Mbak kenapa kok kelihatannya sedih gitu ya. Langsung kakak saya bercerita bagaimana tentang situasi keadaan ibu saya. Ibu saya sedang koma dan sedang membutuhkan banyak darah untuk supaya bisa siuman kembali. Oh terus sekarang dirawat di mana? Di Purbalingga Pak gitu. Mungkin darah saya cocok Mbak. Ayo kita periksa cek darah saya nanti bisa diambil untuk ibu supaya ibu bisa sehat kembali, ibu bisa siuman dari komanya. Nah akhirnya tidak menunggu waktu lama, mereka langsung ke PMI untuk mengambil cek darah itu, donor darah itu. Nah akhirnya diambillah itu darah. Kata pihak petugas di PMI itu, wah ini darahnya, oh wah puji pas. Tuhan, iya ya. Nah akhirnya kakak saya dengan senang hati mengantarkan darah itu ke rumah sakit dan memberikannya kepada suster yang ada di situ ya, dokter perawat. Nah langsung di donor disuntikan ke infus untuk ibu saya. Nah puji Tuhan nggak seberapa lama ibu saya siuman. Nah ketika itu terus saya disuruh sama kakak saya untuk menjemput Pak Sugeng Prayoga itu, sang penginjil itu. Beliau sedang ada di apotek untuk menebus obat-obatan. Nah apotek itu dari rumah sakit jaraknya nggak jauh, paling ya sekitar 300 meter ya. Saya menjemput, dalam pikiran saya begini, karena saya dengar cerita dari kakak saya, kalau ini orang Kristen dan penginjil katanya. Saya nggak tahu penginjil itu apa dulu kan. Nah akhirnya dalam pikiran saya berkecamuk. Saya sendiri selama ini nggak suka sama orang Kristen, sekarang saya ditolong sama orang Kristen. Jadi seperti terjadi apa ya dalam pikiran saya ini? Ya? Ya, itu dia. Mau marah nggak bisa gitu ya, karena merasa tertolong gitu ya. Nah akhirnya saya jumpai itu Pak Sugeng Prayoga di sebuah apotek. Nah semua obat-obatan ditebus oleh beliau. Dan akhirnya kami kembali ke rumah sakit sama beliau berjalan kaki sambil cerita di sepanjang jalan. Ya beliau juga cerita tentang pelayanan. Saya juga nggak tahu dulu pelayanan itu apa ya. Beliau banyak bercerita. Nah sampai di depan rumah sakit itu beliau nggak mau masuk. Beliau hanya di depan rumah sakit. Beliau itu pakai pakaiannya rapi ya, putih, celana hitam, pakai sepatu. Dia bawa Alkitab dan buku-buku lain. Nah sampai di depan rumah sakit itu beliau katakan begini ke saya, Dek, saya nggak masuk ya. Salam aja buat bapak, buat ayahnya, sama ibu, sama keluarga yang lain, sama kakaknya ya. Saya berdoa dalam nama Yesus, ibu akan sehat kembali, sembuh. Apalagi ibu sudah mendapatkan donor darah, pasti ibu akan sembuh. Jangan khawatir. Gitu. Nah saya pamit ya, adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya masih banyak pelayanan. Saya nggak tahu waktu itu saya dengar pelayanan. Ternyata ketika saya sudah bertobat, saya ini pelayanan gitu ya. Dulu saya nggak tahu pelayanan itu apa, penginjilan itu apa. Nah beliau saya lihatin dengan hati saya seperti ada perubahan ketika berjumpa dengan beliau. Ada perubahan. Saya seperti lulu tidak punya kekuatan apapun. Saya memperhatikan beliau itu
dia menyeberang jalan di depan rumah sakit Trenggiling itu. Nah, ketika beliau sudah sampai di tepi jalan di seberang, zaman dulu itu masih banyak dokar, becak ya di depan rumah sakit Trenggiling Purbalingga itu. Nah, beliau ketutup dokar yang lewat. Saya tidak pernah mengedipkan mata, saya lihat tinggi. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Padahal jelas bajunya putih, ganteng, orangnya tinggi, celananya seperti saya. Makanya saya senang pakai pakaian rapi seperti beliau. Ya, semenjak beliau nggak kelihatan itulah saya bingung. Dan itu saya juga tidak bercerita sama keluarga. Dalam kesaksian-kesaksian ini saya mulai bercerita. Akhirnya kakak saya juga melihat cerita saya ini dari YouTube waktu itu masih hidup kakak saya. Wah, luar biasa Ilyas, kamu ternyata dulu Pak Sugeng itu hilang begitu saja ya gitu. Saya nggak cerita waktu itu memang. Nah, itulah yang membuat saya ini keajaiban, luar biasa. Dipertemukan dengan seorang Kristen, dan saya tidak tahu beliau kemana. Setelah tertutup oleh dokar yang lewat, delman atau dokar saya lupa itu. Karena waktu itu tahun 84 ya, sudah berapa tahun ya sampai sekarang ya. Usia saya juga waktu itu mungkin sekitar 16 tahun ya.